Bego ya. Bego itu pas waktu kerja macet. Macet. Nah, operator itu kita mekanik itu kan standby ya 24 jam, karena posisi operator itu jaraknya dari operator ke bengkel itu kan lumayan jauh, ada 3 kilo 4 kiloan. Jadi mereka biasanya pakai HT. Nah, kalau pas pekerjaan di tengah-tengah itu kan biasanya mereka laporan kalau ada terjadi kerusakan nih. Terjadi kerusakan itu kan kita sebagai mekanik kan harus standby. Standby, jadi mekanik itu standby 24 jam. Jadi ketika itu kan ya kan kita lokasi tambang kan kita harus safety segala macam itu kan harus selalu standby. Kita nggak tahu ya mereka lagi gali terus longsor, lagi apa segala macam, ada kejadian kecelakaan lah. Namanya itu kan kita harus selalu siapnya itu kira-kira jam 1 jam 2 malam lah kejadiannya tuh. Jadi operator itu pakai walkie talkie itu kan biasanya dia ini ada kerusakannya, mesinnya tidak mau jalan. Mesinnya nggak mau jalan nih, mesin nggak mau jalan, kita butuh mekanik untuk ngecek kerusakannya apa. Nah, mereka begitu. Akhirnya saya itu berdua sama teman saya datang ke sana pakai mobil tambang itu, mobil tambang. Jadi kita datang ke sana ngecek apa mesinnya, kok nggak ini overhead juga enggak, oli bocor juga enggak. Biasanya kan permasalahannya kan overhead ya, karena sering dipakai. Oli juga nggak ada masalah, nih nggak ada masalah Bang. Posisinya itu ya gerimis-gerimis begitu Bang, malam gelap gerimis, pencahayaan itu cuma dari alat beratnya itu ya, kita mau pakai senter. Jadi tidak ada malam itu, lebih ke tidak ada pencahayaan. Itu posisinya gerimis sama segala macam. Ya terus tiba-tiba kayak ada nampak kejauhan kayak ada perempuan berdiri gitu. Ada perempuan diri? Ya, perempuan berdiri tuh, dilihatin, dia diem aja. Terus akhirnya sama operator itu disorot, disorot. Kelihatan dia lagi dirinya? Kelihatan, jadi kayak orang, tapi itu di tengah pertambangan kan ya, lucu juga ya Bang. Gitu. Emang nggak ada perempuan di sana? Ya perempuan ada, tapi kan di office Bang, bukan ada di lokasi. Ini kan posisinya lagi di lokasi ya. Iya. Disorot, diem. Nah, temen saya penasaran. Disamperin. Astagfirullah. Samperin. Tapi disamperin tuh kayak kata teman saya nggak nyampe tuh perempuan. Padahal kelihatannya deket banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya seperti biasa gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau netizen yang ingin bergabung di Suara Misteri, bisa langsung hubungin gua di bawah ini dan bisa menceritakan pengalaman horornya. Ya udah, pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Di konten kali ini gua kedatangan tamu ya, yang sudah 2 kali
Sebelumnya dia menceritakan waktu pengalaman horornya di ritual atau pesugihan. Nah sekarang dia punya pengalaman lagi waktu bekerja di tambang di daerah Kalimantan. Yuk sama-sama kita kita dengerin, kita cari tahu, kita kepoin cerita apa yang ada di narasumber gue malam hari ini. Indrajit. Bang, sehat bang? Ya, sehat, alhamdulillah, kabarnya sehat. Turun sih 2 on badan. Kirain 2 gram bang. 2 gram. Ya udah, yuk sama-sama kita cari tahu, kita kepoin cerita apa yang ada di pengalaman horornya di waktu di Kalimantan. Gimana tuh Nyoh awalnya Nyoh? Ya awalnya itu ketika saya merantau ya di Kalimantan itu tepatnya di daerah Kalimantan Timur, di daerah Sangatta. Itu kalau dari Kalimantan Timur itu, kalau dari Jakarta naik pesawat? Dari Jakarta pesawat bang. Pesawat Turunnya di Balikpapan. Turun di Balikpapan. Dari Balikpapan itu perjalanan kalau ke Sangatta itu kurang lebih 4 jam lah. Naik bus 4 jam. Transportasi umum. Tapi karena kita dulu orang tambang, jadi ada bus jemputan sendiri. Gitu. Jadi dari Balikpapan dijemput ke sana. Ya 4 jamnya di sana itu jaraknya nggak sama kayak 4 jam di Jakarta. Ya, di Jakarta dari sini ke Ciledug mungkin 4 jam kali ya, bisa ya, gitu, karena macet. Tapi kalau di sana memang karena jarak tempuhnya yang jauh. Jadi dari ujung Balikpapan, dari Balikpapan ke Sangatta itu dari ujung ke ujung sebenarnya. Ujung Kaltim gitu. Jadi ya cukup jauh lah, lumayan. Dari Sangatta ke lokasi tambang. Nah dari Balikpapan itu biasanya ngambil jemputan dulu ke beberapa tempat, ke Melak, ke mana, Pasir Penajam dulu, terus baru ke Samarinda, baru ke nanti lewat dari Samarinda itu lurus terus. Nah nanti ketemu dia pertigaan, di situ kita belok kiri ke Sangatta, kalau ke kanan ke Buntang. Gitu. Jadi ya cukup lumayan jauh bang. Itu juga belum selesai, dari situ belum, baru ke kantor transit namanya, atau bisa dibilang kantor administrasi. Nah, setelah kita dari kantor administrasi itu turun, setelah turun registrasi, ya absen lah bahasanya begitu lah, absen, terus baru kita dibawa ke lokasi tambang. Dari Sangatta itu ke Muara Kaman itu sekitar 60 kilo lagi perjalanan. Nah, jadi nanti di sana ada seperti muara. Nanti dari muara itu kita nyebrang lagi naik kapal. Nah di situ baru kita dijemput. Itu nama daerahnya apa tuh Nyong? Itu di Muara Kaman. Muara Aman. Muara Kaman namanya. Oh, Muara Kaman. Di situ ada lokasi tambang besar lah, punyanya Kaltim Primakor. Gitu, jadi besar di situ. Ya termasuk perusahaan pertambangan paling besar lah di Kalimantan Timur. KPC. Jadi ya lumayan jauh lah, dan resikonya juga banyak. Itu tengah hutan apa gimana sih? Tengah hutan bang. Tengah hutan. Jadi ya Sangatta itu kayak kota, tapi ya mungkin bisa dibilang untuk tingkat kemajuannya seperti Sukabumi kali ya. Mungkin nggak terlalu, di sana kan nggak ada mall, nggak ada ini, gitu nggak ada. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2003-2004. 2004 kerja di situ, mulai kerja. Ya kita sebagai proco lah, jadi mekanik alat berat. Kan kalau tambang itu kan pakai alat berat. Ya, tapi kerja di tambang itu kan juga ya mungkin orang berpikirnya kerja di tambang enak ya, kan belum pernah kerja di sono gitu. Banyak ya, suka dukanya juga banyak. Ada suka dukanya, cerita senang susahnya juga banyak, cerita horornya juga banyak karena kan kerjanya di pedalaman.
Di hutan lagi kan, bisa dibayangin kerja di hutan, yang kanan kiri pohon semua, Ya, mau kesana kesini jauh. jauh dari perkotaan jauh. Jadi kalau di lokasi tambang itu ya kita tidur di mes di situ aja, di tambang Mes. mes. Ada ya kan pekerjanya juga ribuan juga. Luasnya Luasnya pertambangan ya bisa 10.000 hektar kan gitu. jauh juga 10.000 hektar mah. Ya cukup luas ya menurut pertambangan itu. Luas, jadi enggak, Sekota Depok inilah ya. ya mungkin lebih kecil lah, lebih kecil. Ya banyak lah masalah-masalah pekerjaan yang apa mau tadi ceritain tentang mistik-mistik ya lumayan banyak cerita ya di pertambangan karena kan posisinya di hutan, terus tempatnya juga masih apa ya, masih virgin lah, masih belum ada banyak penduduk, belum ada banyak orang-orang yang menjamah gitu. Jadi kalau hal-hal yang mistik-mistik banyak ya bang, apalagi di tanah Kalimantan ya tempatnya hal-hal yang begitu. Jadi ada pernah kejadian di shift 3 kan, kalau ditambang itu kan 3 shift ya. Jadi operator itu biasanya mereka kerja itu kan 12 jam gitu untuk ya nyari ini. Ada yang kena shift 3 itu kerjanya malam. Itu kalau malam kerjanya ngapain aja? Apa ngegali? Iya, ngegali. Jadi ngegali tanah itu diratain buat jalan gitu, buka lahan. Nah, ini pekerjaan mereka begitu. Jadi operator itu begitu. Jadi ya ketika itu kan ada ini beko ya. Beko itu pas waktu kerja macet. Nah, operator itu kita mekanik itu kan standby ya 24 jam karena posisi operator itu jaraknya dari operator ke bengkel itu kan lumayan jauh, ada 3 kilo 4 kiloan. Jadi mereka biasanya pakai HT. Nah, kalau pas pekerjaan di tengah-tengah itu kan biasanya mereka laporan kalau ada terjadi kerusakan nih. Terjadi kerusakan itu kan kita sebagai mekanik kan harus standby. Jadi mekanik itu standby 24 jam. Jadi ketika itu kan ya kan kita lokasi tambang kan kita harus safety segala macam itu kan harus selalu standby. Kita nggak tahu ya mereka lagi gali terus longsor, lagi apa segala macam, ada kejadian kecelakaan lah gitu. Namanya itu kan kita harus selalu siapnya itu kira-kira jam 1 jam 2 malam lah kejadiannya tuh. Jadi operator itu pakai walkie talkie itu kan biasanya dia ini ada kerusakannya, mesinnya tidak mau jalan. Mesinnya nggak mau jalan nih, mesin nggak mau jalan, kita butuh mekanik untuk ngecek kerusakannya apa. Nah, mereka begitu. Akhirnya saya itu berdua sama teman saya datang ke sana pakai mobil tambang itu, bawa mobil tambang. Jadi kita datang ke sana ngecek apa mesinnya, kok nggak ini overhead juga enggak, oli bocor juga enggak. Biasanya kan permasalahannya kan overhead ya karena sering dipakai. Oli juga nggak ada masalah, nih nggak ada masalah bang. Posisinya itu ya gerimis-gerimis begitu bang, malam gelap gerimis, pencahayaan itu cuma dari alat beratnya itu ya, kita mau pakai senter. Jadi tidak ada malam itu lebih ke tidak ada pencahayaan. Itu posisinya gerimis sama segala macam. Ya terus tiba-tiba kayak ada dari nampak kejauhan kayak ada perempuan berdiri gitu. Ada perempuan diri? Ya perempuan berdiri tuh, dilihatin dia diem aja. Terus akhirnya sama operator itu disorot, disorot. Kelihatan dia lagi dirinya? Kelihatan. Jadi kayak orang, tapi itu di tengah pertambangan kan ya lucu juga ya mas. Gitu. Emang nggak ada perempuan di sana?
Ya perempuan ada, tapi kan di office bang, bukan Oh, ada di lokasi. Ini kan di- posisinya lagi di lokasi ya. Iya, iya. Disorot, diem. Nah, temen saya penasaran, Hmm. disamperin. Astagfirullah. Samperin, tapi disamperin tuh kayak kata teman saya nggak nyampe tuh perempuan, padahal kelihatannya deket banget. Ya, dari pemandangan kita itu pasti ini ya, jadi kayak makin lama makin jauh, mundur tapi kok jauh. Terus ini melambaikan tangan tuh. Perempuan itu? Teman saya. Oh Teman iya. saya begini aja ngasih kode. Ya, mungkin dia karena dia orang Dayak ya, jadi ya mungkin tahu lah gitu. Akhirnya balik, setelah balik itu dengan tidak ada kerusakan, nyala lagi teman-teman. Oh, Normal, jadi nggak ada kerusakan, normal. Dicek istilahnya mesinnya, dicek businya, dicek kapasitornya, kelistrikan, nggak ada rusak. kerusakan gitu. Oli yang nggak bocor, ini nggak bocor, nggak overhead, radiator juga normal. Jadi Berarti aneh. aneh. Berarti perempuan itu kali yang itu ya, bisa jadi. Mungkin karena kondisinya itu ya gerimis begitu, hujan gede enggak, kering enggak gitu. Tapi setelah itu ya udah sana nyala nih. Ya sudah. Terus operatornya takut. Ketakutan operatornya. Bang, saya ya lapor bosnya lah, saya bilang gitu. Kita kan bukan wewenang ini. Ya, coba deh bang, katanya. Bu bareng dah. Nah, pas bareng itu, jadi setelah izin sama bosnya pas segala macam, terus ya kita jemput, ngikut kita. Katanya lihat perempuan itu lah. Di mana? Ya pokoknya di sepanjang jalan itu perempuan itu ada. Oh, ada lagi. Ada. Ngikutin. Ya ngikutin. Ya, terusnya kayak kita cerita di situ. Oh ya, emang kalau ya orang-orang yang lama sudah bekerja di situ ya. Oh ya itu biasa. Dia cuma pengen perkenalan, cuma kadang-kadang iseng gitu. Namanya kita di hutan apa segala macam. Ya banyak kejadian-kejadian di situ, banyak yang tiba-tiba mobil dump truck itu yang besar itu tiba-tiba mogok macet, atau tiba-tiba dia jalan sendiri itu juga. Oh, ada yang jalan sendiri? Ada, jadi nggak ada sopir, nggak ada ini, jalan deh. Ada banyak kejadian mistik itu, banyak kalau di lokasi tambang. Ya, mungkin bagi rekan-rekan tambang hal-hal begitu udah bukan hal yang ya lumrah ya. Mungkin kita kerjanya di dalaman itu hutan, namanya hutan banyak mas. Ya mungkin mereka menghuni lebih lama daripada kita. Iya. Merasa tempatnya ini ya kadang-kadang. Iya. Pengen melihatkan eksistensinya. Tuh, lu bisa bayangin, lu jadi operator beko, lu jalan nih ya, sendirian, gak ada temen tuh, sendiri ya? Ya, sendiri. Dan lu ingat ada cewek tengah hutan, lari lu, bener, sama gue, kalau gue sih langsung. Ini kalau di posisi pertambangan dia mau lari kemana bang? Jaraknya sekitar 5 km, 7 meter. 7 km. Mau lari, ya paling mereka ya begitu ya, pasrah apa. Paling ini kadang-kadang ya sinyal terganggu. Kadang-kadang juga begitu. Ada lagi ya cerita ya, waktu pembukaan lahan itu ketemu kayu mati. Kayu mati itu apa tuh? Jadi macam pohon, tapi pohonnya nggak gede, paling kecil ya, batang, cuma kayu mati. Itu kalau ya biasanya kalau di beko begini kan ngikut nih kayu. Itu beko itu kan pengeruknya itu kan dari besi baja ya. Itu bisa tembus. Maksudnya tembus gimana? Tembus ke ininya, ke pengeruknya itu, pengeruknya besi itu kan di sini. Ini tembus begini kayunya nggak patah, tapi bekonya yang tembus. Oh, kerukan itu tembus gitu? Iya, tembus kayunya ke besi. Padahal kayu mati. Itu kalau operator pasti tahu tuh, dia pasti langsung berhenti dia.
Oh ya, kalau seorang operator pasti tahu tuh kalau kayak gitu Yang berat. biasa kerja-kerja di hutan ya, maksudnya Ya, yang kerja di hutan tahu tuh ya. yang biasa di sawit begitu kan, karena pembebasan lahan kadang-kadang ada yang ya kita nggak tahu ya, mungkin ada yang orang-orang ritual apa segala macam itu yang harusnya digituin, tapi karena kita orang modern kadang-kadang kita meninggalkan begitu ya. Yang biasanya yang baru bongkar hutan Ya, itu ya, tuh sering kejadian yang aneh-aneh tuh, ketemu ular ya. ular. Oh, kalau ular itu mah udah bukan hal yang ini. Ular terus gede-gede pohon kelapa. Astagfirullahaladzim. Nah, itu di hutan Kalimantan tuh banyak. Itu ular bener bukan sih Nyo? Ya kurang paham ya, cuma kemungkinan ya ular bener karena ya dia kalau memang ular jadi jadian kan nggak mungkin lihat siang-siang gitu kan. Gitu. Dan ular itu kan kalau ini kan hibernasi juga kan, dia diem aja di situ. Kalau lagi pas kita buka-buka lahan gitu kan, ya kadang-kadang dia masih diem begitu. Nah, itu gede banget kan. Tapi ya namanya di hutan ya, dan ular itu kan hidupnya juga bisa puluhan ratusan tahun kan. Tuh. Ya mungkin yang pernah kerja di hutan ya, atau bukan hutan Kalimantan aja, banyak kan di Indonesia ini banyak hutan ya. Mungkin sering ngalamin gitu ketemu sama hewan-hewan yang sudah berpuluh-puluh tahun kali ya. Ular-ular gede-gede itu udah wajar. Ular, macan kumbang, beruang madu tuh, kalau di Kalimantan sering ketemu kita. Sering, mereka sering ini. Ya terutama babi hutan lah. Babi hutan tuh paling banyak lah. Jadi kalau hewan-hewan ya karena kita juga merusak habitat mereka kan, ya wajar aja lah mereka. Dia marah kali ya. Ya sering ketemu, ya kan ular itu kan masuknya ke dalam tanah gitu. Ya pas lagi operator ngerung itu tahu-tahu ada ular banyak. Ya ular rata-rata sih ular, kalau di sini sebutnya apa, sanca kembang kali ya. Sanca kembang. Itu gede-gede bang, gede-gede banget lah, panjangnya juga 7 meter. Nah apalagi di hutan Kalimantan itu kan mistis banget itu, asli. Itu namanya dari Kalimantan tuh mistis banget. Mistis. Waduh, ampun deh, banyak kan kejadian-kejadian atau di konten-konten juga kan di Kalimantan itu seperti ini itu banyak. Ya. Pernah lain lagi tuh Nyo ngalamin? Ya mungkin urban legend lah, bisa disebut urban legend. Jadi orang-orang Kalimantan terdahulu, terutama perempuan itu kenapa cantik-cantik, awet muda gitu. Mereka menganut, katanya ya, menganut ilmu kuyang. Ya, ilmu kuyang. Jadi itu ilmu kuyang ilmu apa sih Nyo? Bisa disebut seperti ilmu keabadian sih. Jadi dia itu awet muda terus, mukanya nggak sesuai dengan umur gitu. Mungkin umurnya masih sekitar 20-25, padahal umurnya udah 50 tahun 60 tahun banyak ya. Biasanya mereka selalu nutupin lehernya ini. Oh lehernya ini ya, lehernya itu selalu ditutup, entah pakai kerah, pakai sal atau apa ya. Nah biasanya begitu itu katanya. Cuma ada waktu kita kejadian pulang di shift 3 itu malam jam 1 malam, kita pulang dari lokasi pertambangan mau ke set office kan, kita pulang tuh jaraknya 60 kiloan ya. Pulang malam-malam itu ya kan Pak, iring-iringan tuh biasanya. Berapa mobil biasanya? Ya biasanya 7-8 mobil lah. 7-8 mobil iring-iringan sampai ke dok, namanya ke yatnya itu, ke Yeti namanya, Yeti. Yang biasa orang kalau batu bara itu kan dari itu langsung dibawa ke tongkang-tongkang gitu. Kita ke situ. Terus sepanjang perjalanan itu kan kita ngelewatin hutan, lewatin kebun sawit gitu.
Jadi nggak ada penduduk itu ya mungkin ya 1-2 rumah lah. Nah, itu ada kuyang nih, dia jalan terbang itu cuma kepalanya perempuan tapi dalemannya itu masih nempel, Usus segala macam gitu, usus, paru-paru. gitu. Jadi terbang gitu. Itu ilmu hitam kasihnya. Konon katanya sih itu ilmu hitam ya, karena minta korban sih. Dia biasanya suka bayi baru lahir itu suka Dimakan. darah, ya dimakan lah maksudnya begitu untuk ilmunya supaya awet muda. Tapi dia nggak makan orang dewasa kan, nggak kayak lu pulang begini. Lalu ketemu kunyang tengah jalan, lu ngapain dia tuh? Jadi cuma terbang begitu aja. Cuma terbang. Ya mungkin cari mangsa kali ya. Ya, mungkin begitu kan, nyari mangsanya juga nggak setiap hari ya. Mungkin kalau di Bali namanya leak kali ya. Leak. Ya, ilmu-ilmu begitulah masih ada lah. Nggak ada yang ngikutin mobil lu tuh? Iya, ngikutin mobil terus lama-lama hilang. Ya bentuknya perempuan biasa gitu ya, wajahnya pucat gitu. Tapi begitu kita nengok ke bawah begini, ya logikanya kita bawa mobil ada perempuan nempel kepalanya begini kan lucu juga. Oh di samping lo gitu ya? Di samping. Gila. Ya kuyang gitu. Ya kalau Kalimantan banyak hal-hal mistik ya, terutama ilmu-ilmu magic gitu banyak sih. Banyak kejadian, ada yang orang bilang, oh ya kalau kita nikah sama orang kaya kita nggak bisa pulang, ya mungkin ada benarnya juga gitu. Nggak bisa pulangnya ya mungkin karena ada sisi magicnya, ya mungkin karena orang-orang kaya itu kan cantik-cantik ya, cidul gitu. Oh cantik-cantik keren ya gitu. Gitu. Cuma ya jangan sekali-sekali ya kita mainkan perempuan daya kalau kita. Banyak lah ilmu mistik gitu. Banyak kayaknya ya. Banyak. Dan benar sering terjadi juga sama narasumber gua itu, dia itu sampai ininya nggak ada nih, mau kencing tuh nggak ada, hilang burungnya hilang. Itu gila itu. Ya ini apa, sebagai pelaku nih maksudnya yang punya kesalahan gitu kali ya Bang. Ya mungkin dia ada waktu itu ada cewek Kalimantan suka sama dia, cuman dianya nggak suka gitu. Oh ya ada sih banyak berita-berita begitu tuh banyak juga. Kita juga harus berhati-hati ya, namanya di tanahnya orang. Kalau kita ya dimanapun lah kita di tanahnya orang ya, kita harus sebagai tamu ya harus baik-baik lah gitu. Ya tapi kalau sampai hilang begitu kan aneh ya kan. Ya kan kalau di Kalimantan itu kayak kejadian sampai. Nah tuh sampai tuh kayak gimana nih Bang? Sampai itu kejadiannya ya sebenarnya kabarnya permasalahannya itu kan simpang siur Bang. Simpang siur. Ada yang bilang anaknya kepala suku diperkosa orang Madura, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang antara Madura sama Dayak ini ribut di diskotik, ada juga begitu. Ada juga yang ini versinya banyak sih, ada juga yang tetanggaan nih Madura sama Dayak, karena Madura nih orang Muslim ya, jadi nggak piara anjing nih. Orang Dayak piara anjing. Nah anjing itu kan mereka sebagai mata pencarian. Buat? Ya berburu. Oh berburu di hutan ya? Berburu di hutan. Widih. Jadi ya itu anjingnya dibunuh terus itu karena. Nah ini ada kejadian nih saya pribadi ini Bang. Itu saya main ke daerah Tarakan, untuk itu bawa mobil teman, nabrak anjing saya Bang. Nabrak anjing itu dihitung putingnya sih. Suruh ganti itu anak ininya, karena dia buat mata pencarian ya, jadi kita harus bayar mahar apa. Jadi anjing itu sangat berharga buat orang Dayak itu. Jadi yang mungkin kejadiannya begitu ya. Untuk versi aslinya itu masih simpang siur ya. Gitu. Tapi kalau
dari cerita-ceritanya ada senior saya di tambang itu waktu kejadian itu kan memang dia orang Palangkaraya ya, itu dia mengalami sendiri waktu itu orang Dayak. Jadi orang Dayak itu ketika kejadian itu kan memang setelah kejadian kan semua orang Madura kan diungsikan pada kabur. Nah setelah kabur itu, jadi orang Dayak itu dia nggak tahu mungkin punya semacam ilmu ya. Dia bisa membedakan antara orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, ini orang Banjar, itu bisa bedain. Jadi khusus yang ditebas itu orang Madura aja. Yang dicari. Ditebas palanya. Oh dia kalau cerita kepala itu udah kayak kepala kambing, kepala orang itu dipotongin, dipotong. Jadi ada kejadian kata dia nih, di barengan satu bis tuh dari Banjarmasin dia mau ke Balikpapan, di sweeping kan. Sweeping gitu. Tapi orang yang naik itu ya begitulah orang Dayak, pakai bulu-bulu, dukunnya kalinya ya. Ya nggak tahu. Nah, itu bisa dicomotin bang. Yeah. Jadi ada kejadian waktu itu dia suaminya Madura, istrinya orang Jawa. Yang diambil itu suaminya sama anaknya. Yang istrinya dibiarin. Diambil bang. Itu bocah itu masih digendong katanya, digendong ini langsung ditebas tuh pakai mandang, kepalanya langsung muek gitu. Masih bocah, masih umuran setahun 2 tahun. Iya, kesadisannya itu udah sampai di situ. Suaminya itu diborok di depan istrinya. Di dalam bis itu? Di dalam bis, nggak dibawa keluar, di dalam. Di dalam bis dibantainya? Dibantai, langsung kepalanya diambil, terus mereka terus nari-nari begitu bang, terus tancepin ke tombak, dicari lagi. Banyak orang korban, polisi, tentara itu nggak ada yang berani ikut campur itu. Makanya dulu yang berdarah-darah Madura itu semuanya suruh pulang. Ya itulah makanya kita di tempat manapun ya harus baik sama orang itu, supaya menjaga bukan ini ya, menjaga diri kita sendiri aja. Banyak teman apa segala macam gitu. Jadi ya kita berkaca sama kejadian Sampit itu, kalau suku etnis kesukuan itu kan kita nggak bisa gini. Iya, sama-sama ya. Yang namanya udah yang satu Dayak, yang satu Madura. Ya memang kejadian itu di Indonesia ini gempar ini ya. Jadi sebenarnya di suku apapun kalau kita tersakiti itu kan juga akhirnya kan jadi kompak juga. Gitu, mau suku apapun apa segala macam. Itu kejadian di Sampit itu di daerah Sampit apa meluas ini? Meluas di seluruh Kalteng, Kalimantan Tengah itu. Sampai Pontianak, Palangkaraya, meluas. Ya, sempat meluas sampai ke Banjarmasin, cuma di Banjarmasin itu kan ya banyak, bukan orang Dayak ya, tapi orang-orang Banjar juga banyak. Jadi banyak etnis campuran di situ. Tapi untuk Kalimantan Tengah ini kan lebih banyak Dayaknya. Karena kan ada yang paling serem kan Dayak, namanya Dayak Kubu. Dayak Kubu itu yang paling serem. Jadi Dayaknya itu memang Dayak pedalaman sana bang. Dia yang enggak terjamah sama teknologi. Yang kebiasaannya itu adat istiadatnya itu masih mistis banget. Gitu. Masih kental gitu. Masih kental, mistisnya itu masih kental, yang istilahnya kalau mereka sudah mengibarkan pelang batik hitam, nah ya sudah, mendingan kita minggir kan. Itu orang udah nggak maksudnya hukum itu sudah nggak berlaku bagi mereka kan hukum rimba. Jadi sejarahnya itu kan dulu antar suku Dayak itu kan juga saling berburu kepala. Sering yang ngambil istrinya suku apa diambil gitu, suaminya dipenggal, kepala itu
sebagai buat apa ya, simbol kali ya. simbol oleh-oleh gitu lah. Jadi banyak di sana itu yang masih banyak di pedalaman itu yang tapi mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya. Dulu Mungkin dulu ya, itu makanya sadis-sadisnya orang suku. Tapi yang paling disegenin ya itu yang benderanya elang batik hitam. Jadi kalau udah ya Pak, ada bendera elang batik hitam gitu dikibarin gitu orang tua itu ya sudah, semua orang pasti minggir. Dari suku Dayak apa itu saya minggir. Nah itu ya orang-orang pedalaman, orang yang ibaratnya ya tetua-tetuanya. Itu lama nggak sih? Berapa bulan sih kejadian sampit itu ya? Lama, di sana lo? Sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Dan itu udah mau ratusan orang meninggal ya. Tapi orang Dayak ada meninggal juga kan? Ya mungkin ada, cuma nggak terekspos karena orang Dayak itu kan ya rata-rata gebal ya. Gebal. Rata-rata emang. Mereka masih menganut ilmu-ilmu begitu. Orang Dayak. Ya orang Dayak itu masih ya begitu-begitulah mistis itu masih ini mandau terbang gitu. Jadi bukan hal yang maksudnya ya banyak nih yang mungkin ada konten-konten banyak tuh mandau terbang itu ya memang ada kejadian tuh ya itu. Jadi terus mereka bisa mengendus ini yang Madura nih, yang Jawa nih, yang itu bisa membedakan. Jadi dia memang kalau itu bukan asal mereka sembarang potong. Ya, kalau kita mungkin di sini asal tebas-tebas aja. Kalau di sana dia enggak. Apa tujuannya itu ya sudah itu. Jadi bisa dibedain nih. Yang lain mah biasa aman-aman aja. Kayak teman saya itu Bang Bahrul itu kan orang Banjar ya, orang Banjar. Jadi dia nggak diapa-apain, dicolek aja enggak. Didiemin aja ya, tapi kan ngeliat kejadian gitu kan pasti shock kan. Pastilah. Gitu. Orang ngeliat dipotong kepalanya depan mata kepala kita, pasti kitanya shock. Gitu. Jadi ya memang ada keunikan ya di mandonya orang Dayak itu ada keunikan. Mereka bukan dari besi-besi yang biasa kita ini sih. Dan mereka sebutnya batu bintang. Batu bintang. Ya mungkin kalau kita disebutnya meteor kali ya. Yang pusaka-pusakanya itu mereka dibuat dari itu. Itu jadi batu bintang. Ilmu Dayak kan banyak kan. Kayak Ajian Kerbo Jalang. Ya, terus rantai babi banyak orang. Itu kalau kebo jalang kayak gimana tuh maksudnya? Kerbo Jalang itu lebih ke ilmu pengasihan sih sebenarnya. Pengasihan. Ilmu pengasihan kalau kita suka sama perempuan apa segala macam gitu, atau kita suka perempuan suka sama laki-laki gitu. Dia biasanya pakai ajian Kerbo Jalang. Oh, itu bentuknya apa tuh Kerbo Jalang? Oh, minyak. Minyak itu dibuat dari? Aku kurang tahu. Cuma minyak itu nggak pernah habis. Nggak pernah habis minyaknya, nggak bisa habis. Minyak taruh di botol maksudnya? Botolnya kecil kayak botol parfum gitu. Sekecil ini paling. Di situ ada bulu apa nggak tahu. Nah, itu biasanya penggunanya gitu. Makanya kalau orang-orang Kalimantan ya, kalau udah begini nih, gini. Oh, ini sudah, berarti ada yang mau ditargetin. Oh, ditargetin sama dia nih. Gitu, kalau ketemu orang ada. Itu ilmu Kerbo Jalang. Kalau ilmu satu lagi rantai babi itu. Rantai babi. Sebenarnya terkenal ya di orang-orang spiritual tuh rantai babi terkenal kan. Itu untuk kebal, tahan bacok, tahan peluru. Cuma sih katanya dapetinnya rantai babi itu juga susah karena katanya rantai babi itu adalah kalungnya raja babi hutan. Oh, bukan air liurnya ya, dari hidung sini ya? Bukan, dia kalungnya.
Kalungnya raja babi hutan. Jadi kan untuk dapetin itu juga susah. Dapetinnya harus berantem dulu dong. Ya iyalah, berantem. Mau ketemu raja babi juga susah kan. Tahu rajanya yang mana kan juga nggak ngerti juga. Cuma itu bentuknya dia seperti cincin begini. Cuma cincin itu bisa ditaruh di jari, ya pas di jari, taruh jadi gelang di gelang, taruh di badan gini ya bisa jadi sabuk. Gitu. Itu bentuknya bulu-bulu muter, bulu-bulu babi. Kalau kita bisa pakai juga kita gitu. Ya bisa kalau punya. Kalau punya orang kita pakai nggak bisa. Ya belum tentu orang itu ngasih. Karena orang rata-rata punya rantai babi itu dia nggak pernah ngomong dia punya. Karena itu biasanya yang orang-orang punya pekerjaannya ya mungkin di bidang-bidang yang kekerasan gitu. Kalau dia tahu dia punya rantai babi kan pasti dicoba, dites. Selain dites kan pasti ada kelemahannya kan. Namanya begitu kan masih ada kelemahan. Pernah punya kenalan orang punya rantai babinya? Kalau kenal sih enggak, cuma itu berita itu dulu sempat zaman dulu ya sempat viral itu di Tribun Kaltim ya, ada suatu koran Tribun Kaltim. Ya. Jadi seorang preman terkenal di daerah Balikpapan namanya Hahu. Dia itu preman terkenal yang kebal senjata, kebal bacok, kebal senjata api gitu. Jadi preman terkenal dia ya pengusaha tapi basicnya preman gitulah. Punya pom bensin, punya pangkalan ini. Itu ya suatu saat ada ya inilah perebutan kekuasaan lah. Karena dia nggak kebal, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Itu matinya dipukul pakai batu nisan. Pakai batu nisan? Ya, bukan batu nisan, siapa panisan itu ya, kalau orang-orang itu panisan kayu itu loh. Dipukul begitu. Di kepalanya. Begitu jatuh langsung dipotong lehernya. Dipotong? Astagfirullahaladzim. Jadi sampai sekarang mungkin meninggalnya kepalanya nggak ketemu. Iya, mungkin pas lagi dikafanin tambah kepala dong. Ya mungkin gitu. Ya mungkin ya karena orang-orang di sana itu kan ya sudah tahu ya. Oh ini apesnya di sini, oh ini syaratnya harus ini gitu. Ya dukunnya juga banyak di sana. Dukun ya, iya. Apa segala macam ya. Terutama ya daerah-daerah orang Dayak, orang Kutai. Dulu pernah dapat gua. Pernah dapat gua dari orang Banjar, sekumpul. Sekumpul, nama daerah? Sekumpul ya, di Kandangan. Sekumpul itu nama pondok pesantren. Sekumpul. Dapat besi gitu. Segitiga besi? Enggak, besi begini doang. Besi ya. Besi kuning. Besi kuning. Nah, tapi udah dibuang. Ya hilang. Itu khasiatnya apa tuh besi kuning? Oh, itu mah khasiatnya apa aja bisa itu. Bisa. Cewek bisa. Dibacok nggak mempan bisa. Dibacok ngomong. Bisa juga buat pengasihan supaya orang banyak suka gitu. Bisa. Dagang bisa juga. Gitu. Multifungsi itu. Multifungsi namanya sikep. Namanya apa? Sikep. Itu besi kuning lempengan begitu. Ini taruh dompet aja. Nggak ada patangan ya. Cuma harus tirakat ini. Tirakat. Buat dulu tirakatnya puasa mutih 5 hari. Puasa mutih 7 hari. Dari hari pertama itu 7 kepel nasi sampai 1 kepel nasi. Awal pertama 7. Lama-lama cuma jadi 1. Cuma jadi 1 gitu. Kepel makan.
nggak boleh minum dan air putih, nggak boleh makan garam, Nasi doang. nasi doang 7 hari. Hmm. Terus maharnya itu 55.555 rupiah. Nyari 5 rupiahnya ini Nyum. Ya, itu maharnya bukan buat itunya, enggak. Maharnya dilipat disumbangin ke masjid. Oh. Itu maharnya gitu. Nah, tuh khasiat-khasiat yang kayak gitu tuh, yang kita nggak tahu. Yang namanya mistis itu, padahal cuman besi loh, tapi kegunaannya banyak. Ya. Itu besi lempeng itu sikep namanya. Ya sikap namanya sih. Jadi itu bahaya sih, cuma banyak ini. Cuma orang-orang tertentu aja yang punya. Orang-orang tertentu yang punyanya. Nggak sembarangan kasih orang juga itu ya? Enggak. Itu gue sebenarnya gue dikasih itu dari Pak Sopian lu wakil security gua. Oh, wakil ketua security. Iya, wakil security di Pertambangan. Istrinya 7 bang. Istrinya 7, bagus, Sopian, top. Istrinya 7. Satu lagi enak tuh 8 gitu. Istrinya 7, jadi yang paling muda itu mungkin dulu seumuran gua ya. Gua di Tambang itu masih umuran 21 tahun, 22 tahun. Paling muda. Paling muda. Terus dikasih tuh dia, mau ada syaratnya begini-gini. Sudah coba. Sampai 5 rupiahnya tuh yang nyari susah. Mungkin ya Pak Sopian udah ngap juga kali ya, 7, udah kasih orang aja. Ya Pak, jangan sampai bisa jadi 11 nih, 11-an jadinya. Ngeri ya kan. Ya, 7 cukup, kasih orang aja udah. Tapi itu udah pada hilang sih. Udah pada hilang ya, yang udah dulu ya. Lu berapa tahun sih Kalimantannya? Dari 2003, balik ke sini 2009. Tuh, 6 tahun. Waduh. Tuh kalau di Kalimantan itu nih, apa daerahnya seperti apa sih ya? Hutan, terus kayak tadi lu bilang pulau apa tadi itu nih? Ya di Sebulu itu. Sebulu itu ada rumah temen tuh dari daerah Sebulu, jadi dia punya satu pulau ya. Gitu, punya satu pulau. Jadi kalau di sana itu punya satu pulau belum tentu orang kaya. Kalau orang Jakarta punya pulau kan punya pribadi ya, tapi itu enggak ini, karena kan tanah adat lah bahasanya. Tanah adat ya. Kan orang Dayak. Dia punya satu pulau itu. Jadi pulau itu penghuninya dulunya dia bekas pabrik. Pabrik Yani Kertas. Yani. Nah, karena Yani Kertas itu 9798 kerusuhan tuh bangkrut kan. Punyanya Pak Prabowo Sutejo. Prabowo Sutejo, adanya Pak Harto tuh ya, presiden kita tuh. Presiden kedua. Gede tuh Bu pabriknya. Ya gede lah bang, itu mungkin ya kecamatan ada apa kelurahan gitu kan, pulaunya itu. Cuma sekarang penghuninya paling nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh sekitar 5 rumah apa 7 rumah doang penghuninya yang ada orangnya ya. Tapi kalau rumah-rumah banyak cuma kosong. Rumah pabrik itu kosong. Rumah mungkin bekas karyawan situ kali ya, karyawan. Dulu bekas karyawan, karena udah pabriknya tutup kan mereka pada pindah. Situ. Jadi ya, serem dong tuh. Ya sebenarnya kalau mungkin bukan orang sana ya serem bang. Tapi karena kita jalan sama orang-orangnya ya kayak biasa aja. Iya mau akamsi sih jalannya ya kan. Anak-anak sono gitu. Jadi orang kita tuh sering mancing nih kalau libur itu, mancing ke Muara Badak mancing. Itu ya ketemu buaya ya mereka biasa-biasa aja. Buaya? Gede-gedenya? Ya mungkin ada 3 meteran. Waduh, 3 meter buaya. Buaya muara itu sering, buaya muara. Jadi di sana itu sebenarnya gini, kenapa orang kalau udah di Kalimantan nggak pengen balik ke Pulau Jawa ya, Jakarta atau di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Pada nggak mau karena satu di sana tuh nyaman sebenarnya. Nyaman, cari uang mudah. Terus yang kedua suasana
ininya ya masih alami gitu. Jadi kerja ya bisa sambil liburan. Banyak hidden game yang kita nggak tahu. Banyak tempat-tempat yang bagus di sana. Terutama di daerah Tarakan, daerah Malino itu ada satu destinasi wisata yang malah orang Indonesia jarang ke sana. Banyak kan orang bule. Orang bule itu skydiving, apa itu menyelam gitu. Banyak di sana bang. Jadi kayak Raja Ampat gitu. Banyak gitu. Pemandangannya bagus-bagus kali di sana. Bagus-bagus bang. Bagus bang. Ya cuma kurang tereksplor lah sama kayak karena mungkin lokasinya sulit lah, jarak tempuhnya sulit, harus pakai kapal, harus nyewa speedboat, harus kesononya juga harus pakai pesawat capung itu yang kecil, yang muat cuma 12 orang, 18 orang itu. Gadget pribadi sih bang, cuma kalau kena angin dikit mah kita mah istighfar terus bang. Takut nunjem. Memang di Kalimantan tuh satu emang daerahnya masih asri, ya kan, masih bagus lah gitu untuk kita dikunjungi, dan masih perawan lah gitu. Oh, ceweknya juga cantik-cantik gitu. Ya cantik-cantik bang. Ilmunya juga mistis-mistis. Pokoknya kalau orang luar dari Pulau Kalimantan kenal sama cewek Kalimantan pasti nggak pulang. Nggak taunya nyaman di sana. Iya, nyaman karena orang Dayak itu notabene mereka orang baik. Orang baik. Orangnya ramah-ramah. Orangnya ramah-ramah selama mereka nggak dicolek, nggak diganggu gitu. Nggak. Kalau kita ya misalnya di sini, nah ya misalnya kita tinggal di Tanjung Priok kan kita mau kadang-kadang kalau orang situ yang nguasain pelabuhan atau kalau di sana mah enggak, enggak mereka enggak, notabene enggak mau nguasain pasar apa segala macam terus bentuk premanisme gitu enggak ya sebenarnya. Sopan-sopan orangnya ya. Baik-baik, kan saya punya teman orang Dayak juga banyak ya, gitu guys. Si Repas itu kan anaknya kepala suku Dayak Kubu di daerah Nunukan. Salah satu kepala sukunya itu baik bang, kita datang main itu ya disuguhin semua makanan apa segala macam. Dia nanya, ini kamu muslim apa non muslim? Saya muslim pak. Ya nggak disuguhin makanan mereka yang berbau-bau babi gitu. Kan mereka paling suka ada daging babi celeng. Baik ya karena mungkin, dan mereka itu rata-rata paling suka sama orang Jawa. Orang Dayak itu? Iya. Karena? Ya mungkin karena orang Jawa itu bisa dibilang ya yang sebenarnya bukan ini ya, namanya merantau ya, mungkin lebih giat lah maksudnya gitu, rajin gitu. Ulet lah gitu maksudnya. Orang Dayak males nih. Sebenarnya bukan masalah orang Dayak. Semua anak putra daerah itu males rata-rata. Males ini. Iya, orang Jawa pun kalau di Jawa ya males. Kebanyakan masih ya kerja seadanya, iya. nggak mau ada kita upgrade-nya. Tapi kalau kita udah merantau kan udah beda. Iya. Nah, kalau kita nggak gesit ya nggak makan kan gitu. Siapa mau nolongin kita? Ya, makanya nggak semuanya abang ke Medan gitu, kemana juga bukan. Oh ya, nak. Ya maaf nih orang Betawi ini malas enggak. Coba orang Betawi kalau mau ngerantau, ya pasti rajin dia bang. Tuh, buat orang Jawa hati-hati, Kalimantan diincar lo sama cewek-cewek Kalimantan, terus nggak pulang lo, Jawa lo. Banyak di sana kalau di Kalimantan orang-orang perantauan itu selalu disodorin sama anak-anaknya mereka. Dijodoh-jodohin? Iya disodorin. Oh disodor-sodorin? Iya disodorin, mau nggak? Saya dulu pernah. Dari mana? Nah, sama si itu orang kaya bang, orang Banjar, orang kaya, anaknya orang kaya. Ya mungkin kadang-kadang kerja di tambang juga ya, mungkin ya kata. Itu kan orang basicnya orang tambang kan katanya gajinya gede, duitnya banyak ya memang. Kan kita kerjanya juga pecicilan bang. Itu nggak kenal waktu, nggak kenal.
Jadi ya banyak orang-orang sana paling seneng sama pendatang. Ya nggak orang Jawa aja sih. Iya, maksudnya orang luar juga. Orang-orang luar. Karena ya mungkin biar ada persilangan mungkin kali ya antara daya agama. Ya banyak sih yang ada, yang teman saya Jawa istrinya orang Kutai juga banyak. Ada si Heri itu kan istrinya orang Kutai. Tinggal di sono. Tinggal di sana. Pulang jarang udah. Ya udah nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Ya gimana mau pulang? Tiket aja mahal. Oh. Tiket Jakarta Kalimantan mana ada murah, Bang. 2,5 juta. Kalau kita pulang nggak bawa duit 20 juta mah mana bisa balik. Ya kan kita sendiri ya paling 10 juta ya habis. Buat PP aja, buat tiket aja udah 5 juta. Gitu. Ya ada sih yang pesawat murah, ya ada yang juta, yang 800.000 juga ada. Cuma kan turunnya Surabaya, Bang, bukan Jakarta. Tuh pengalaman Indra tuh waktu kerja di tambang Kalimantan. Bisnisnya banyak sebetulnya di sana, cuman memang susah diceritain juga sih Nyo ya kalau di sana gitu ya Nyo. Ya susah diceritain ya karena banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak bagus juga. Untuk ininya namanya yang begitu takutnya ada yang namanya tonton orang banyak orang. Iya, singgung kali mungkin ya, benar. Oke Nyo. Thank you udah hadir di Suara Misteri Channel, pengalaman hidup kerja di Kalimantan. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.